wanita. Dibuatlah tetap ada dalam tubuh laki-laki. Dulu kamu laki-laki yang tidak respect pada wanita karena hanya mengandalkan kejantananmu untuk menyakiti wanita. Sekarang biarlah kamu di tubuh laki-laki tapi kehilangan kejantananmu dan muncul sifat femininmu lebih kuat. Ini kelautan karma, sehingga kita harus hargai juga setiap orang itu sedang menyelesaikan hutang karmanya, gitu. Hutang karma pembelajaran masa lalunya. Maka daripada kita begitu, kita jangan ikut-ikutan nyakitin. Nanti kalau kita nyakitin orang dengan kondisi seperti itu, nanti gitu kita yang di situ. Banget ya. Oke, Mbak Wayan. Kadang gini ya, semesta itu kan tidak hanya menawarkan sebuah tujuan. Ya. Nah, kita ini sebagai anak-anak semesta, sebagai putra-putra semesta, selalu yang dikejar adalah tujuan tanpa bisa menikmati perjalanan untuk menuju tujuan itu gitu. Jadi yang ditawarkan semesta ternyata juga ada perjalanan-perjalanan itu yang harus kita nikmati. Nah, kesadaran ini kan terus harus kemudian ditransformasikan ke kita semuanya gitu Pak. Biar dalam proses perjalanan itu kita ketemu yang namanya bisa memaknai gitu Pak. Persis, Mas Hendra. Nah, saya ini kasih, mudah-mudahan ini terinspirasi. Kenapa saya menyukai proses dalam berbagai hal, Mas Hendra? Karena saya suka teknik. Sehingga kalau saya nonton film itu, saya suka nonton film tentang pabrik. Tentang bagaimana mobil diciptakan dari awal. Bukan mobilnya yang saya suka. Prosesnya yang saya suka. Jadi bagaimana dia dicat, dipasang, dilas, demikian rupa oleh mesin. Proses step by step itu yang menyenangkan bagi saya, Mas Hendra. Bagaimana burung-burung membuat sarang itu ya saya suka. Bukan sarangnya sudah jadi. Karena kalau sarangnya sudah jadi, kan kalau kita meditasi nih Mas Hendra. Misalnya saya mengamati bunga. Saya amati bunga. Yang saya amati bukan bunga yang sudah ada. Kalau bunga yang sudah ada kan tinggal dinikmati. Tapi saya mengamati prosesnya kayak apa sih jadinya. Lalu ketika ada orang yang memfilmkan bagaimana proses itu bunga itu menjadi mekar, saya menikmati prosesnya. Nah, itu kemudian membuat saya bisa menikmati proses apapun, termasuk perjalanan hidup, saya nikmati prosesnya gitu. Karena kalau sudah sampai pada tujuan, nanti cepat bosan di situ, bener. Nah, karena ketika kita gini, saya tanya Mas Hendra misalnya nih, orang mendaki gunung, Everest misalnya, mungkin orang akan butuh berhari-hari atau berjam-jam atau berhari-hari mendaki gunung itu, berhari-hari atau berjam-jam. Ketika tiba di puncak, mau enggak orang berjam-jam atau berhari-hari di sana? Jarang, Mas Hendra. Enggak. Pasti segera turun. Gitu. Karena setelah tujuan tercapai itu bukan gitu aja ya. Yang kita nikmati itu kan perjalanan itu. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Misalnya itu begini. Kita lari 20 km. 20 km ya. Ada maraton atau apa 45 km. Mungkin berjam-jam. Nanti mau enggak berjam-jam di panggung menerima itu? Enggak mau kita. Setelah dapat medali, tepuk tangan, selesai, kita turun. Jadi, dan setelah kita turun, mau enggak berhari-hari memakai latihannya berhari-hari, mau enggak berhari-hari kemana-mana pakai, medalinya? Enggak. Paling kita taruh aja. Mau enggak setelah itu berhari-hari memandanginya? Enggak. Jadi dalam segala hal itu, yang kita nikmati memang prosesnya, Mas. Perjalanannya, saat kemudian kita udah di puncak, bahkan puncak gunung pun ternyata terasa datar jika kita sudah melaluinya gitu ya. Nggak pingin kita lama-lama di sana, padahal itu yang kita cari. Gitu ya. Justru perjalanan itu yang kemudian lebih esensial gitu kira-kira ya Pak. Betul. Lah contoh ini, sebulan kemudian, selama sebulan dalam sebuah perusahaan, kita kerja keras. Tapi, mau enggak? Setelah kita mencapai hasil yang kita harapkan, ayo kita rapat berbulan-bulan untuk menikmati hasil dengan rapat. Kan nggak mau kita. Paling kemudian kita rapat untuk tujuan berikutnya lagi kan.
Artinya apa? Tujuan itu nggak pernah lama-lama kita nikmati, Mas Hendra. Yang kita nikmati itu kan berbulan-bulan prosesnya gitu. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, dalam berbagai hal harusnya kita melakukan hal yang sama. Tujuan itu bukan penting lagi. Prosesnya yang kita harus nikmati gitu. Oke, Pak Wayan. Ini kan kita lokasinya di Bali gitu ya. Di Bali itu kan akhir-akhir ini terkenal dengan tingkat bunuh dirinya yang tinggi. Di Arab, Pak Wayan, tingkat pemerkosaannya tinggi banget. Bahkan sampai data-data itu dihilangkan. Saya nggak tahu motifnya apa, tapi yang jelas di Arab sana tingkat pemerkosaan terjadi sangat tinggi, padahal pakaian tertutup, Pak. Kebanyakan mereka tertutup. Beda sama di Bali gitu. Laki-laki rata-rata ketika di Bali gitu ya, yang jarang yang tinggal di Bali gitu ya, senang mereka. Oh, ini cuci mata segala macem gitu kan. Semua pakaian bule-bule pada terbuka semua gitu. Tapi ada sesuatu yang paradoks gitu ya. Dengan pakaian yang tertutup, tingkat pemerkosaan terjadi sangat tinggi. Dengan pakaian yang banyak terbuka, ya tingkat pemerkosaannya sangat rendah gitu ya. Terus termasuk tadi, padahal ini pulau yang masih kemudian terjaga hubungan dengan leluhurnya belum diputus gitu ya, belum terputus, tapi juga terjadi tingkat bunuh diri yang tinggi gitu. Nah, ini coba tolong di breakdown Bang ya. Tapi ini mungkin agak, jangan tersinggung aja Mas. Tadi kita pas ngobrol juga di sana. Salah satu anjing teman kami itu lagi ketemu pasangan di situ. Nah, terus dia ya udah berhubungan karena memang ini menjelang musimnya. Maret April itu kan memang musim kawin itu. Terus kami cerita di sana. Dokter Adi lagi Dokter Adi, beliau juga orang spiritual, Dokter Adi Sunantara. Beliau cerita, anjing itu hebat ya. Mereka tidak pernah berpakaian, belum pernah aku dengar anjing memperkosa anjing gitu. Oh, iya, karena ketika si ceweknya nggak mau ya nggak terjadi. Gitu. Kalau manusia tuh kok malah memperkosa, ya ada apa ya gitu. Jangan-jangan karena si anjing nggak berpakaian sehingga mereka biasa-biasa aja. Kalau nggak musimnya ya nggak mau mereka gitu kan. Kalau manusia tuh sepanjang waktu musimnya gitu. Nah itu hanya selentingan saja bahwa jangan sampai kita malah kalah sama mereka kan. Mereka aja bisa mengendalikan diri kalau bukan musimnya, dan kalau pasangannya nggak mau dia nggak bisa main perkosa aja gitu. Itu contoh lain. Nah kemudian orang Bali itu sering melihat bule kayak gitu Mas Hendra. Bule bikini mau ngapain gitu, orang nggak peduli, nggak ada yang ngacengan gitu kan. Orang biasa aja. Kenapa? Nggak menarik hal-hal seperti itu. Karena manusia suka misteri. Ketika dibukain mereka nggak apa-apa gitu. Udah nggak terlalu juga. Nah ketika tertutup itu malah memunculkan misteri gitu. Siapa sih di balik ini gitu. Nah itu memang hati-hati. Hal-hal paradok itu terjadi di bumi. Dilarang ngintip, maka orang ngintip di situ. Dilarang masuk, orang berpikir kenapa dilarang masuk ya gitu. Dilarang memperkosa, kenapa dilarang ya, ada apa ya? Malah jadi penasaran. Jadi penasaran. Dengan menutupi itu kan jadi orang, ada apa di balik yang tertutup ini? Manusia punya apa dorongan alamiahnya untuk apa? Untuk menginginkan sesuatu yang forbidden gitu. Tapi anjing ada nggak sih Pak? Anjing itu yang berhubungan sesama jenis itu ada nggak? Ada, dia mencoba, tapi kan gagal. Oh gagal. Nah, ada dia mencoba kan, setelah dia mencoba gagal kan nggak mau dia. Nggak mau sesama anjing itu. Ada sih, memang sering itu terjadi. Ketika mereka tahu, oh dia sesama cowok. Iya hanya suka-suka kayak gitu aja sih. Nggak melakukan itu juga. Beda kayak kita. Ya gitu. Nah itu kembali ke sana. Terus kembali ke tema yang pertanyaan kedua tentang bunuh diri itu. Di Bali banyak yang berpikir bahkan ada satu orang dari luar itu menyangka penyebabnya adalah masalah upacara gitu. Oh mungkin karena upacara di Bali terlalu banyak sehingga banyak orang Bali melakukan tindakan mengakhiri hidup gitu. Enggak kayak gitu sebenarnya. Data yang saya dapatkan dari teman yang kebetulan di forensik, penyebabnya sebenarnya lebih kepada psikogenik, Mas Hendra. Lebih kepada beban psikologis yang tidak mampu diatasi karena tidak disiapkan. Ada beban psikologisnya, stresnya karena apa? Ada yang sakit keras,
ada yang karena pinjol, ada yang karena masalah ekonomi. Ya, ekonominya bukan karena dia kekurangan, enggak. Ekonominya lebih banyak karena apa? Minjam uang nggak bisa balik-balik, stres gara-gara itu. Soalnya kalau ekonominya menyebabkan dia nggak bisa makan, sampai mengakhiri hidup pun nggak ada, Mas Hendra. Belum ada. Mereka nggak sampai melakukan itu. Gitu. Mereka stres karena dikejar debitor, debt collector, gitu-gitu misalnya. Ada rentenir, gitu. Atau dikejar oleh sakit yang tidak mereka bisa sembuhkan, saking capeknya ada yang begitu. Atau ada juga yang masalah putus pacaran, gitu. Nah, ya. Tapi ini kan di mana-mana bisa saja kan. Nah, di Jepang banyak orang melakukan itu kan karena pekerjaan juga katanya. Dan stres. Bahkan mereka mempunyai sebuah hutan di mana mereka sering melakukan hanging di situ kan. Ya, kan berbahaya juga itu. Nah, di Bali angkanya tertinggi juga karena banyak yang melakukan itu karena faktor psikogenik di mana kurang tempat untuk menyampaikan atau mendapatkan sentuhan-sentuhan cinta kasih gitu, Mas Hendra. Kira-kira begitu sih, Mas Hendra. Nah, Pak, tadi ngomong-ngomong dari anjing yang suka sama jenis tadi ya, binatang gitu ya. Kita kan tahu ya, sekarang marak fenomena cowok berlagak seperti cewek atau boti atau apa ya namanya ya. Boti ya. Boti gitu. Fenomena boti ini kan banyak banget sekarang terjadi gitu Pak Wayan. Gimana sih pandangan Pak Wayan tentang hal ini gitu ya? Sikap dan cara pandang yang pas kita itu seperti apa, dan ketika kemudian itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita, sentuhan-sentuhan yang perlu kita berikan bagaimana gitu Pak? Yang pertama kita perlu melihat manusia sebagai body, mind, and soul, Mas Hendra. Sebagai body tentu hal itu bisa terjadi karena faktor genetik juga. Contoh misalnya, orang banyak tahu bahwa wanita itu kromosomnya XX. Ketika sel sperma X ketemu sel telur yang mengandung kromosom X. XX ketemu jadi wanita. Kalau laki-lakinya mengeluarkan sperma dengan kromosom Y, ketemulah dia X menjadi laki-laki. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu, Mas Hendra. Ada yang disebut dengan gen SRY. SRY itu adalah bagian yang menyebabkan bayi itu berkembang menjadi wanita, menjadi laki-laki. Jadi sehingga testisnya berkembang. Kalau tidak ada yang Y itu, gen SRY itu, maka si bayi tidak akan berkembang menjadi laki-laki. Atau kalau perkembangannya nggak bagus, maka dia bisa menjadi laki-laki tapi tidak punya penis. Ya, dia sebenarnya laki-laki, tidak punya penis. Semuanya tidak berkembang dengan baik. Dia bukan, artinya begini, kromosomnya XY, tapi dia tidak punya penis dan tidak juga punya ovarium, indung telur, karena dia gagal berkembang gitu. Nah, jadi artinya apa? Ada tubuhnya seperti perempuan, tapi sebenarnya kromosomnya XY gitu. Nah, itu kalau faktor genetik. Dan banyak lagi situasi-situasi lain di mana ada pengaruh perkembangan hormonal di dalamnya yang nggak benar gitu. Mungkin dia kemudian jenis kelaminnya memang laki-laki, tapi kurang hormon testosteronnya selama perkembangan berikutnya. Ditambah lagi faktor fenotip. Fenotip itu sifat-sifat yang berkembang oleh faktor lingkungan, pengaruh lingkungan. Ya mungkin dia banyak diasuh oleh saudara-saudaranya yang wanita, ada lebih banyak bergaul dengan wanita, sehingga dia memunculkan fenotip yang berbeda. Atau mungkin dia pernah melihat ayahnya, dia laki-laki nih, ayahnya menyakiti wanita, ibunya, sehingga dia membenci laki-laki. Jadi variabelnya banyak ya Pak? Banyak Pak. Bisa jadi karena dia kehilangan sosok figur bapak. Bisa Mas Hendra. Atau jangan-jangan sistem pendidikan kita juga berpengaruh Pak. Misal, kita tahu bahwa mayoritas yang menjadi guru TK, guru PAUD, itu kan ibu-ibu semuanya, wanita semuanya. Itu berkontribusi nggak kira-kira? Bisa. Apalagi di rumah diasuh ibu, pas TK diasuh ibu, ya ibu guru, tidak ada bapak-bapak, dan di rumah bapak-bapaknya jarang berinteraksi dengan anak yang cowok.
Nah, itu berbahaya juga. Nah, jadi makanya sering dikatakan apa? Lebih sedikit wanita yang ke-laki-lakian daripada laki-laki yang ke wanita-wanitaan. Iya. Itu karena memang faktor itu tadi, ikie tadi itu. Gitu. Nah, jadi dengan semua proses itu, alih-alih kita menjudge atau menghakimi, memvonis orang-orang yang mengalami itu, karena berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghindari hal itu terjadi pada keluarga kita. Ya, alih-alih apa? Menganggap buruk, negatif orang-orang seperti itu. Lebih baik bagaimana mencegah anak kita terpengaruh. Karena mereka kan membutuhkan juga dalam kehidupan sosial, mereka membutuhkan anggota gitu. Sehingga harus kita hati-hati gitu. Untuk memberitahu mereka bahwa bukan mengajari mereka tidak respect, tidak hormat pada itu juga gitu. Karena apa? Kalau diajarkan dia membenci yang begitu, apa yang kita benci bisa mendatangi kita, Mas Hendra. Tidak usah membenci apa-apa. Ya, tapi lebih baik cegah diri kita. Kuatkan kamu sejatinya apa. Laki-laki apa perempuan, apa secara sex education, apa tugas kehidupanmu sebagai laki-laki atau perempuan. Itu yang kita ajarkan. Enggak gini, mungkin bisa langkah-langkah yang sistematisnya gimana sih Pak Wayan? Misalnya untuk pelan-pelan mendorong teman-teman ya, cowok yang keciwi-ciwian gitu ya, laki-laki yang kecewek-cewekan, boti-boti tadi. Kadang kan dia pengen ngubah juga nggak tahu caranya. Ada orang tua, waduh anakku kok kayak gini ya, kok kayak seperti ini gitu kan. Ingat nggak tahu caranya bagaimana gitu. Gimana Pak Wayan bisa dialirkan pemahaman, nasihat supaya kemudian itu bisa jadi treatment bagi teman-teman. Pertama kan tentu kita harus berusaha membuat kembalinya kesadaran. Kesadaran tubuhnya. Yang feminim kembali kepada feminim, yang maskulin kembali pada maskulin. Nah, itu kita kembalikan. Tentu dengan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan apa yang dilakukan orang-orang maskulin atau feminim. Gitu. Suruh ini nah, sebelum terlambat. Gitu ya. Tapi kalau udah terlambat, susah juga Mas. Susah juga. Karena dia sudah masuk ke belief systemnya, ke bawah sadarnya juga udah masuk, sehingga agak susah juga. Sama kayak kita nih Mas Hendra. Kita itu, belief system kita itu menyukai wanita sebagai pasangan hidup. Disuruh, dipaksa untuk menyukai laki-laki sebagai pasangan hidup, nggak bisa juga. Karena belief system kita sudah demikian. Sama dengan orang seperti itu juga. Kalau mereka disuruh berubah, ya nggak mudah juga pasti. Kita aja disuruh berubah menjadi seperti yang dia inginkan, nggak bisa. Nah, ini memang ada potensi-potensi dalam diri kita. Sehingga itu hanya bisa dilakukan kalau terjadi kesadaran. Dia melihat dirinya salah atau ingin membenahi dirinya, kita bisa membantu kalau dia membutuhkan itu. Iya, itu sebenarnya terjadi tidak hanya di fenomena boti ya. Mau dia homoseksual dan lain sebagainya, atau dia miskin tapi kalau merasa udah aku baik-baik aja nggak bisa mengubah hidup ya sama aja nggak bisa. Tetap harus muncul dan tumbuh dari diri sendiri. Betul. Gitu. Dan gitu kita harus melihatnya dari segi karma, Mas Hendra. Siapa tahu mungkin di masa lalu ini karena tautan karma, Mas Hendra ya. Kadang lelaki yang sekarang tidak lagi menyukai wanita, justru menyukai sesama gitu. Mungkin dulu dia adalah wanita yang tidak pernah bisa respect kepada laki-laki. Sehingga sekarang dia harus ada dalam laki-laki yang respect pada wanita. Yang laki-laki. Jadi begitu, kan? Bisa jadi, Mas Hendra. Nah, kadang dia dulu pernah menjadi laki-laki yang terus-menerus menyakiti wanita. Sekarang dibuat ada di dalam tubuh laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Untuk apa? Untuk mengerti rasanya menjadi wanita. Dibuatlah tetap ada di dalam tubuh laki-laki. Dulu kamu laki-laki yang tidak respect pada wanita, karena hanya mengandalkan kejantananmu untuk menyakiti wanita. Sekarang biarlah kamu di tubuh laki-laki, tapi kehilangan kejantananmu dan muncul sifat feminimmu lebih kuat. Ini kelautan karma, sehingga kita harus hargai juga. Setiap orang itu sedang menyelesaikan utang karmanya, gitu. Utang karma pembelajaran masa lalunya. Maka daripada kita begitu, kita jangan ikut-ikutan nyakitin. Nanti kalau kita nyakitin orang dengan kondisi seperti itu, nanti kita yang di situ nanti harus belajar di tempat itu kan.
Ini tautan karma, Mas Hendra. Ya, jangan melakukan apapun, jangan membenci apapun gitu. Dan lebih baik kita fokus pada diri kita. Ya, fokus pada diri kita. Kalau kita sekarang maskulin, jadilah laki-laki yang gentleman, yang perhatian, yang pelindung dan sebagainya. Kalau kita jadi wanita, jadilah wanita yang memang woman gitu. Ya, yang benar-benar ya keibuan, apa yang sepantas itu. Nggak usah membenci yang lain. Nanti dikirim semesta untuk alami sendirilah, biar kamu bisa menghargai orang gitu. Oke ya teman-teman, 10 menit untuk tanya jawab bersama dengan Pak Wayan Mustika. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, saya persilahkan gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting bagi saya untuk kemudian didiskusikan, karena terkadang kita itu melihat sesuatu dari luar dan terus kemudian kita menghakimi, memberikan judgement gitu. Laki-laki kok kayak gini gitu kan ya. Dan tadi kita menemukan banyak perspektif gitu ya. Bahwa kita semuanya di sini belajar, kita menghakimi, menjelekkan, bisa jadi kita nanti disuruh mengalami yang seperti itu. Hati-hati gitu. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Wayan, minta saran dong. Saya udah lama banget cari jodoh nggak ketemu-ketemu gitu, Pak. Cewek apa cowok, Mas? Namanya Parista sih, Pak. Mungkin cewek ya? Iya, mungkin ya. Ya kadang-kadang cewek itu kesulitan jodoh satu karena apa? Dia sedang terperangkap oleh karir. Ada yang begitu, karir. Di satu sisi dia pingin punya cowok, tapi di satu sisi dia takut karirnya hilang. Itu yang pertama. Sehingga apakah cek dulu diri sendiri. Apakah ada bagian dari karir kita yang menahan kita untuk bertemu jodoh? 2, kriteria yang mungkin terlalu sempurna. Aku pingin jodohnya harus agamanya ini, harus dari sini, harus dia bisa menafkahi lahir batin, bla bla bla. Saking banyaknya kriteria, susah menemukan. Kira-kira baru dicek ini cocok nggak ya? Gitu. Harus laki-laki jujur, setia, sehat, bersahabat, bla bla bla. Terlalu banyak nanti nggak ketemu-ketemu. Gitu. Belief itu ternyata juga berpengaruh. Berpengaruh. Temenku tuh katanya kalau aku pengennya yang rajin sholat gitu. Jesuin. Banyak gitu. Iya sih. Ditambah lagi kemudian saking malunya, usia mungkin 40 kan, atau 30 lebih gitu. Pingin punya jodoh, tapi malu nanti ditanya-tanya sama temen, kamu belum punya pacar ya? Akhirnya apa? Malu keluar. Pingin punya jodoh, malu keluar. Betul. Kontradiktif. Terus pingin cari jodoh di di media sosial, nggak yakin. Kadang-kadang orang pakai foto profil yang berbeda gitu. Diedit ya. Itu juga berbahaya. Kemudian apa? Tekanan dari keluarga juga menyebabkan itu. Kamu kapan dapat jodoh? Jadi dia kemudian menjadi over ekspektasi. Kapan ya. Nah, itu tekanan seperti itu malah menyebabkan malah vibrasinya turun. Yang dipancarkan justru malah ketakutan, bukan optimisme gitu ya, Pak ya. Di satu sisi dia pingin punya kriteria yang baik. Tentu harus pelan-pelan milihnya. Di satu sisi ditekan sama keluarga. Nanti keburu loh umurmu. Dan seterusnya lah gitu. Iya, oke. Menarik jawaban dari Pak Wayan. Karma itu dari Mr. Win. Karma itu bagaimana sih Pak Wayan cara menolaknya selain terus-menerus berbuat baik? Ya, karma itu kan sebenarnya maknanya tindakan atau action. Hasil dari tindakan namanya pahala atau konsekuensi lah gitu. Bagaimana cara menolaknya? Kita nggak bisa menolak hasil dari karma, tapi kita bisa menyikapinya, mengubah sikapnya. Nah, waktu kita kecil, kita tidak bisa menolak bahwa makan cabai itu pedas. Memang takdirnya begitu. Tapi seiring waktu, kita bisa menikmati pedasnya cabai. Bahkan kalau tanpa cabai kita nggak enak rasanya. Kalau masa kecil kan kita takut sama cabai. Nah, pahala-pahala yang kita anggap buruk itu begitu kita bisa nikmati pembelajaran di dalamnya.